Banyak gitaris pemula yang bingung milih gitar akustik. Harus beli yang kayak gimana, jenis kayunya apa, terus apa yang harus pertama diperhatikan saat membeli gitar. Nah, biar teman-teman tidak salah pilih, atau teman-teman punya informasi yang baik tentang gitar akustik, saya akan membahasnya dengan pakarnya hari ini. Simak videonya sampai selesai. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan pakarnya, yaitu luthier gitar terkenal di Bandung. Ya, saya lagi ada di showroomnya beliau nih. Ya, teman-teman lihat udah ada gitar-gitar di belakang saya. Ini baru sebagian. Ya, nanti coba saya highlight. Ya, oke. Perkenalkan, ini teman saya pembuat gitar, Robi ya, luar biasa. Dia pembuat gitar, gitarnya sudah dipakai oleh musisi terkenal. Bukan hanya di Indonesia, nanti biar Kak Robi saja menceritakan siapa aja yang pakai gitarnya. Sedikit informasi saja, gitar Kak Robi ini sudah dipakai beberapa musisi Indonesia ya. Boleh sebutkan nggak? Kalau boleh disebutkan, boleh ya? Indonesia yang pertama itu Benny Tanto. Benny Tanto itu dia guru gitar klasik. Kemudian yang kedua Pak Ulu Pataselano, dia pemain jazz. Oke. Kemudian Sandi Sondoro, Gerard Sukmoran, ya. Eva Celia, Ya. kemudian Tokpati, Dewa Bujana. Kemudian siapa lagi ya? Nah, yang terakhir saya. Saya pakai RB guys, catat baik-baik ya. Oke, makanya saya tahu sama teman-teman ya, gitarnya benar-benar. Padahal saya pura-pura lupa. Saya tidak pernah lupa karena tiap hari saya mainin gitarnya. Ya, gitarnya adalah RB. Curiga saya sih RB itu namanya sendiri ya, Robi barangkali. Tapi saya nggak tahu, biar beliau saja yang menceritakannya. Memang betul, RB itu dari Robi. Oh, dari Robi ya. Oke, mantap ya. Nah, jadi hari ini sengaja saya datang ke sini buat memberi informasi buat teman-teman yang lagi bingung nih, atau lagi pengen tahu kalau beli gitar akustik tuh harus apa yang diperhatikan dan apa yang standar. Soalnya gini teman-teman, saya punya murid, banyak sekali punya murid khususnya di sekolah yang beli gitar, cuman waktu dia beli salah beli. Waduh. Nggak ada standar sekali. Saya bilang, kamu nggak bisa belajar karena ini nggak sesuai standar. Nah, dia bertanya, standarnya apa dong Pak? Ya itu dia, Bapak pun nggak bisa jawab. Harus pakarnya. Saya bisa aja sih jawab, cuman kan lebih baik pakarnya yang menjawab ya. Nah, sebab itu hari ini saya pengen nanya nih sama Kak Robi nih, pembuat gitar yang benar-benar udah berapa tahun Kak Robi? Saya dari tahun 2011. 2011, waduh, ya hitung sendiri lah ya. 12 tahun ya, berkecimpung dalam dunia pergitaran. Ya, kira-kira udah berapa gitar yang dibuat kira-kira? Akustik ya, akustik aja nih. Kita awal-awal saya bikin elektrik justru. Oh, elektrik dulu. Oke. Nah, jadi belakangan baru bikin akustik. Kalau dihitung-hitung ya mungkin udah 200-an lebih sih. Wow. 200 unit lebih, hampir 300. Ya. Nah, sekedar informasi, kalau teman-teman ikutin video-video saya juga, berapa kali saya pakai videonya Kak Robi ini, ya, ada tulisan di situ RB. Nah, berarti itu gitarnya, ya. Dan luar biasa itu saya pakai kemana-mana, bahkan saya pernah ke luar Indonesia ini pakai gitarnya Kak Robi. Ya, luar biasa dan banyak orang muji, wah keren banget gitarnya. Nah, sebab itu kita pengen tahu hari ini, ya. Oke, pertanyaan berikut nih. Ya, seperti yang tadi saya bilang tuh Kak Robi ya, kalau milih gitar tuh gimana ya? Jadi kita bukan bicara tentang harga ya, sekarang kita ngomongin harga. Jadi ngomongin standarnya aja. Nah, hari ini kira-kira boleh nggak Kak Robi jelaskan spek standar gitar akustik yang layak pakai itu seperti apa? Monggo, silakan Kak Robi. Ya. Sekali info, ini gitarnya Dewa Bujana betul ya? Iya. Oke. Dewa Bujana ya. Oke. Ya. Sebetulnya gitar ini alat musik yang sangat kompleks. Kenapa sangat kompleks? Karena kita bisa menemukan gitar ini yang ya maaf kata di pinggir jalan, di lampu merah ada. Tapi juga kita bisa menemukan alat musik ini juga di galeri-galeri di museum. Dan harganya juga luar biasa. Ya, itu. Jadi gitar ini sangat kompleks. Jadi kita harus paham standar-standar minimumnya gitu ya. Jadi kita nggak usah bicara yang tinggi-tinggi banget lah gitu ya. Itu yang biasa yang beredar di pasaran aja. Jadi tadi dibilang bukan karena harga, ya memang betul juga
sesuai dengan standar aja. Jadi kita kebutuhannya apa. Jadi langsung aja. Jadi yang pertama itu gitarnya necknya ini kita harus tahu bagian-bagiannya ya. Itu bisa di Google. Kita lihat ini apa, ini apa gitu. Jadi semua bagian-bagian gitar ini kita harus tahu. Nah, jadi kita supaya gampang ngeceknya. Ini bagian necknya harus lurus. Jadi jangan bengkok. Pasti lama-kelamaan kita akan cenderung bengkok karena ketarik sama senar. Gitu. Tapi kalau gitar baru ya harusnya jangan bengkok gitu ya. Kita cek dulu. Ceknya gimana? Ya kita intip aja kayak gini. Lihat lurus atau enggak. Gitu. Itu yang pertama. Terus kedua ya kita mainin semua masing-masing kolomnya, jangan sampai ada buzzing atau suaranya pecah. Itu suaranya harus bulat. Ya. Gitu. Itu yang utama sih. Gitu. Soalnya kalau ini udah fals, namanya alat musik, waktu fals ya kita susah. Ya. Ada orang ngecek kelurusan batang ini, dipencet ini, terus pencet fret terakhir itu akurat nggak? Ya itu cukup akurat. Cara sederhana karena kan ini senar ini kan pasti lurus gitu. Kayak gitu. Nah, jadi kayu ini mengikuti senar ini atau enggak? Gitu. Oke. Jadi teman-teman kalau beli gitar, cek dulu ininya ya, lurus atau enggak. Karena ya barangkali ya, menurut saya gitu kan kita disimpan di gudang udah berapa tahun, mungkin kita nggak tahu udah kena lembab, kena matahari. Betul. Nah, jadi tolong teman cek ini harus lurus ya, bisa diintip kayak mau nembak ini ya musuhnya. Nah, atau dipencet ujung fret ini dan ujung ini, lihat apakah nempel atau lurus nggak di sinarnya. Kalau dia tengahnya ada cekungan, tapi dia udah mengalami pengbengkokan ya. Seperti ketarik senarnya. Ya, jadi itu yang pertama. Betul kan? Ya. Oke, silakan lanjut. Berikutnya. Nah itu, terus ya berikutnya kita cek juga ininya putarannya ini. Dryer ya? Betul. Ya, istilahnya bisa dibilang dryer, ada tuner. Ya, anggap aja putaran. Nah, betul. Dia bisa diputar sesuai dengan seteman ya, kalau ngobrol yang gampang. pasti jangan sampai kita ini keras banget gitu ya, nggak bisa gitu. Nah, seperti itu. Dan ini namanya bridge. Nah, bridge ini juga harus kuat nahan senar, karena ini juga sering bermasalah untuk gitar-gitar akustik. Ya bisa copot. Banyak kasus kata angkat gitu ya. Kalau kurang lem atau kurang bagus waktu pembuatannya, kurang kering, gitu bisa kan. Bisa kelihatan nggak mana yang lemnya kurang bagus, atau waktu kita beli bisa kelihatan nggak, atau gimana? Ya, bisa kelihatannya waktu si senarnya ininya dituning sesuai dengan nada. Oh gitu ya. Ini kan pasti ketarik atau tidak ya? Gitu. Tapi ya meskipun tadi dibilang harga pasti ada pengaruh ya, kualitas. Ada harga, ada kualitas ya. Oke. Cuman kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Betul. Ya. Lalu sekarang ngomongin ini nih, apa sih namanya nih, body ya? Body. Kayu apa kira-kira yang, apakah ada gitar, ada yang nanya gini, Pak atau Kak, gitar tuh bagus yang nggak dicat gini, ada maksudnya yang nggak didempul ya, apa sih namanya? Ada warnanya, bisa semua. Nah kayak gini nih, ini didempul ya kalau ya? Yeah. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, apakah bagus yang didempul gini, ataukah bagus yang natural begini? Terus apa dampaknya dan pengaruhnya? Ya, seperti itu. Bisa dijelaskan? Pertanyaan yang bagus ya itu ya. Soalnya gitar kan kita dipakai untuk main gitar mengeluarkan suara. Tapi selain itu juga kan kita juga ya pengen tampil, pengen bagus gitu. Nah, dengan outfit kita juga enak terus cocok, warnanya bagus gitu ya, benar-benar entah merah, entah hijau, entah apalah. Nah itu memang banyak sekali pertanyaan seperti itu. Ya jawabannya ya sangat berpengaruh ke suara. Gitu. Jadi tidak semua gitar itu cocok untuk diwarna, tergantung bahannya. Yang pasti kalau diwarna dia pori-pori akan tertutup, dan akan mengurangi power dari sound gitar itu sendiri. Kan namanya gitar akustik ya. Di kepala saya itu kalau ngomong akustik itu ada sebuah perhitungan audio ya, apa istilahnya ya, kalau saya pernah belajar fisika, resonansi suara gitu.
Nah kayak pernis gini mempengaruhi atau tidak? Ini kan vernis ya, pengkilat teman-teman lihat ya, berkilau itu kan pasti di vernis. Tadi kalau Robi bilang pori-porinya ketutup. Kalau pikiran saya sih ini juga ketutup juga dong pori-porinya. Apa gimana? Beda? Ya pasti ketutup karena kan kita kalau ini nggak ditutup justru kita nanti mau entah ada rayap entah apa kan jadi bisa jadi bolong-bolong gitu, terus kita juga main berkeringat ini. Cuman ada batasannya. Jadi lebih baik memang gitar itu warnanya natural. Kalaupun diwarna warna natural, jangan warna solid seperti gitar elektrik. Ini merah. Ini solid ya, betul ya? Warna solid. Itu warna solid. Warna solid. Berarti solid itu dari warna bukan natural ya? Bukan natural. Nah, satu lagi nih. Ini kan ada vernis tuh ada yang glossy, ada yang dope. Ngaruh nggak? Ngaruh. Bagus mana? Kalau untuk sound bagus dope. Oh, sound bagus dope. Iya. Cuman ya pasti semua produk vernis atau produk cat juga sudah disesuaikan. Gitu ya. Mana yang untuk kayu, mana yang untuk besi, dan intensitasnya juga campurannya juga itu ada rumusannya. Jadi jangan sampai terlalu tebal juga karena nanti suara akan pendem. Berarti terjawab pertanyaan saya sempat mikir gini loh. Apakah vernis yang dipakai buat lemari sama gitar sama? Ternyata saya baru dapat jawabannya hari ini. Beda ya, ada rumusannya ya. Jadi nggak usah curiga teman-teman, itu udah. Kalau yang buat gitarnya benar-benar ngerti itu pasti beda ya. Makanya teman-teman kalau saya sih saran lihatlah itu gitar dibuat di pabrik beneran yang ngerti gitar atau tidak, itu ngaruh menurut saya ya. Menurut saya teman-teman ya. Makanya kalau saya sih agak fanatik dengan gitar ini, agak sensitif. Jadi saya kalau beli gitar, saya sarankan buat aja murid-murid itu kalau bisa jangan di toko yang bukan toko alat musik gitu. Kalau saya sih sarankan saya ya, teman-teman kalau saya sih pribadi ya. Kalau bisa jangan titip orang juga, bisa titip orang tua, titip siapa. Kalau bisa teman-teman datang atau ajak guru gitarmu atau ajak temanmu yang jago gitar, diajak. Ya jangan sampai kita kan kalau toko modern ini bagus semua juga bagus gitu ya. Tapi kan yang paham kita yang mainin. Dan bahkan sih berharap gitar yang teman-teman pakai itu buat seumur hidup teman-teman ya. Dari teman seumur hidupmu untuk bermain gitar gitu ya. Kayak saya punya gitar tuh udah berapa puluh tahun ya gitu seperti itu. Memang itu kan karena ya kualitas si gitarnya juga udah bagus, jadi ya lumayan awet ya seperti itu. Nah, lalu gini kalau kan ini ada banyak ornamen di gitar kayak apa sih namanya, gading apa? Ini namanya nut. Yang di sini namanya saddle. Nut itu ya saddle. Yang putihnya ya. Iya. Itu ada yang dari plastik, ada yang dari tulang. Saya boleh bawa ini? Ya. Nah ini teman-teman saya bawa ini nih. Nah itu dari tulang. Tulang dinosaurus atau apa bisa dijelaskan? tulang sapi. Oh tulang sapi. Iya. Serius? Iya benar. Nanti kalau teman-teman kurang kaldu, mie instannya masukin ini ya, ada kaldu sapi ya. Ya ya ini yang buat di sini sama tulang juga. Nah rekomennya plastik atau tulang? Bagusnya sih tulang ya. Tulang. Jadi, dia akan mengeluarkan resonansi yang lebih baik. Tapi ya umumnya sih gitar-gitar banyak yang pakai plastik. Tapi kalau yang pakai tulang ini biasanya ya yang menengah ke atas bisa. Bedain tulang sama plastik apa? Siapa tahu ada tulisannya made in sapi gitu. Ada ya. Bedanya apa? Bisa tahu ini plastik. Saya jujur nggak tahu loh ini tulang atau plastik. Kalau saya sih kurang paham. Dari beratnya jadi harus dibandingin. Oh iya guys. Beratnya dan dari bunyinya. Jadi itu kalau dijatuhkan ke lantai, ting gitu. Jangan ya. Nah, tanya nih. Kalau teman-teman penasaran atau teman-teman punya gitar tapi ininya dari plastik, bisa ganti ya? Bisa. Sendiri atau harus ke tukang gitar, tukang servis? Kalau bisa sendiri kan sekarang ada banyak tutorial, nggak apa-apa. Tapi kalau susah ya bisa. Jadi teman-teman mesti cari tutorial ganti bridge ganti bridge. Susah gampang ini. Takut patah ya? Bukan takut patah, settingnya kadang-kadang kalau misalkan ini ketinggian, dia mau direndahin terus tiba-tiba terlalu rendah, nah itu susah. Mau dinaikin lagi susah. Iya. Bagi yang belum biasa. Ya, ternyata ngaruh ya. Teman-teman. Ada lagi nih saya mau tanya nih, yaitu action, jarak senar ke fret. Ya ini
fingerboard. Fingerboard. Jadi jarak senar ke fingerboard. Ini kita boleh? Ya boleh. Jadi jarak ini nih teman-teman nih, dari ukuran dari senar ini ke fingerboard ya. Kalau dia ketinggian berat, betul nggak? Kalau dia keceperan juga sember. Ya, akhirnya ada nggak ukuran standar? Siapa tahu kata teman mau rajin bawa penggaris ke toko alat musik, pohon aja nih berapa mili yang paling ideal nih. Karena saya pegang gitar ini, enaknya luar biasa, enak banget ya, playability-nya tuh mainnya enak banget. Itu kan pasti dihitung kan, nggak asal gitu. Nah saya mau nanya sama Karobi nih, gimana cara ngitungnya paling bagus berapa? Ya sebetulnya standarnya juga ada, yaitu 4 mili di kolom 12. 4 mili kolom 12, catat 4 mili kolom 12. Iya, ada beberapa yang lebih rendah dari itu, ada beberapa yang lebih tinggi dari itu. Tapi untuk standarnya ambil aja 4 mili. Oke. Ada perbedaan nggak untuk gitar steel sama gitar nilon? Nah, gitar nilon dia lebih tinggi. Oh. 4 sampai 5 sorry yang tadi itu untuk gitar nilon. Kalau gitar steel lebih rendah, dia 3,5 sampai 4. Ini gitar yang Karobi pegang ini steel, betul ya? Steel string. Nah ini nilon nih. Ya, gitar klasik itu. Ya, gitar klasik ya. Ini gitar nggak klasik dong berarti ya. Oh ya, sekalian ngomong nih, mumpung saya nggak lupa, karena saya nggak bawa catatan apa nih, baru-baru saya pengen ngalir aja ya. Nah, apa bedanya gitar steel dan nilon? Tapi secara bukan secara kegunaan ya, bukan secara ya klasik buat lagu klasik, yang steel buat lagu pop. Saya pengen tahu nggak? Ada hal lain yang membedakan mana gitar akustik dan nilon? Bukan ngomongin senar juga, yang satu gitarnya nilon, satu steel, bukan. Ada nggak kira-kira untuk apa ya? Kegunaan apa sih namanya? Itulah perbedaannya, kenapa harus ada gitar steel dan nilon. Nah gitu aja. Pengen tahu, coba lo terjawabnya apa? Ya saya juga bingung bertanya sebenarnya. Coba. Ya pasti gitar nilon itu lebih lama umurnya. Maksudnya adanya gitar nilon itu sebelum gitar kawat. Berarti gitar itu pertama kali dibuatnya. Okay. Jadi kalau kita balik lagi ke yang tadi, gitar nilon itu dia kebanyakan dia dipetik mainnya. Okay. Kebanyakan dipetik. Kalau gitar steel string ini strumming. Makanya yang nilon mah tabel gede-gede ya? Ya, ini lebih besar. Nah, sebetulnya itu juga sesuai dengan genre atau kegunaannya juga, kita perlunya seperti apa. Jadi dan suara yang ingin dihasilkan. Kalau suaranya pengen bright, ya pasti harus gitar yang mengandung besi, yaitu senar kawat. Gitu. Nah dari muka teman-teman, saya tahu nih teman-teman mikir apa. Pasti mau nanya gini, saya punya gitar nilon nih di rumah, ganti pakai steel, boleh atau tidak? Atau sebaliknya, teman-teman punya gitar steel, ganti senar pakai nilon. Kira-kira jawaban lu apa? Boleh atau tidak? Ya, itu mah gitar sendiri ya silakan aja. Karena gini loh, murid saya banyak kali kan putus nih senarnya, yang nilon diganti pakai gitar steel. Saya bilang jangan, nanti rusak fretnya. Jangan nanti tulang ininya beda kekuatannya. Nggak tahu tuh, saya sebenarnya asal nyebur aja sih. Kira-kira bener nggak apa yang saya pikirkan seperti itu? Ya, itu banyak kasus ya. Saya juga sering lihat ya namanya juga mungkin gitar mereka ya sudah biarin aja gitu ya. Cuman sebaiknya jangan. Bahkan itu tidak akan berfungsi dengan baik. Karena di dalam gitar ini ada namanya bracing. Nah, konstruksi bracing untuk senar steel sama senar nylon itu berbeda. Kuat mana? Bukan masalah kuatnya. Bukan masalah kuat, tapi sound yang akan dikeluarkan itu akan berbeda. Nah, jadi saya juga banyak menemukan misalkan gitar nilon dipakai senar ini. Memang bisa sih, karena gitar nilon lebih lebar. Ininya lebih lebar, bisa. Cuman dia kekuatannya akan berkurang. Karena apa? Jadi ini ya, kalau gitar nilon itu diikat di sini. Iya, betul. Diikat di sini, jadi bridge ini akan kelepas. Tak gitu. Nanti kebawa sama senar yang kawan. Nah, kan kalau gitar nilon diikat di sini jadi dia nggak pakai pen ini masuk. Gitu. Sebaliknya kalau gitar steel string kayak gini dipakai nilon, ya itu nggak akan bisa main. Kenapa? Karena gitar nilon itu kan senarnya besar-besar, sementara ini lebih kecil. Jadi akan dempet. Dempet. Dan itu jarang sih kalau gitar senar steel string dipakai senar nilon. Tapi kalau senar nilon dipakai steel string itu sangat banyak memang dijumpai gitu ya. Nah, ini mumpung tadi lihat ini nih. Karobi, ini kenapa si bridge ini
nggak lurus, ini kan lurus ya, saddle lurus. Tapi sedangkan yang Kak Robi pegang ini apa sih namanya ya? Coba lihatin teman-teman ya. Apa sih naik kayak zigzag gitu ininya? Nggak tahu kita teman-teman juga begitu. Nah teman-teman sempat mikir nggak, nanya nggak, kenapa ini bentuknya begini? Paham ya? Ya. Nah kenapa, ada fungsinya nggak? Ada fungsinya. Sebetulnya ini lurus. Ini akan lurus nanti. Jadi ini seperti miring. Memang miring, tapi nanti akan, jadi ibaratnya ini ibarat kita kalau kita nonton yang lari maraton, kan dia nggak lurus kan, pasti agak miring. Oh sini kayaknya lebih maju, ini sini lebih mundur. Nah kenapa? Karena dia lingkaran putranya akan seperti lebih jauh lingkaran luar. Sementara yang paling dalam dia lingkaran dalam. Paham nggak? Nih kayak begini nih. Kan ini lintasan maraton. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Jadi miring dia. Kayak gitu. Karena yang di sini paling jauh dia muternya, sementara yang di sini kan dekat. Nah, ini dia dengan analogi ini semoga cukup untuk menganalogikan, karena senar 1 dan senar 6 ini diameternya berbeda jauh. Ini kan sangat kecil, ini sangat besar. Jadi ini harus mundur. Ini harus mundur supaya dia skalanya sama dengan yang ini. Gitu. Jadi memang harus miring, jangan lurus. Kalau gitar nilon sebaliknya dia harus lurus. Sip, mantap ya. Pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita juga terbatas. Jenis kayu. Nah, kira-kira kayu apa yang standar banget? Saya kan nggak tahu, kalau kita beli toko itu kan udah nggak tahu jenis kayunya apa. Makanya kenapa saya anjurkan ke toko alat musik itu, biar kita nanya ke pegawainya itu, ini kayunya apa gitu kan. Itu mungkin membantu ya. Nah kira-kira jenis kayu yang standar untuk gitar akustik pemula khususnya ya. Gitar pemula ya. Iya, gitar akustik itu kan ada banyak, kita bagi 3 aja. Satu yang laminasi, yang kedua yang top solid, ini topnya ya, sama yang full solid. Nah kebetulan yang saya pakai ini full solid, jadi semuanya dari kayu. Nah kalau untuk pemula, untuk awal-awal, ya pastikan saja ini yang laminasinya dia rapi, bagus, tidak ada yang lepas. Terus ininya, necknya juga harus bagus. Ini biasanya dari kayu mahoni. Terus ini fingerboardnya biasanya dari rosewood atau sonokeling bahasa Indonesia. Gitu aja gitu. Nah ini yang kayu sepekan ini apa nih, kalau bisa jelaskan nih? Nah yang putih ini kayu maple. Bentuk apa maple? Neck atau buat apa biasa? Maple bisa dipakai untuk semua bagian. Kalau ini? Nah ini ebony. Ebony biasanya untuk fingerboard atau biasa untuk body. Oh, ini berarti ini ebony nih? Ya, yang ini bukan, ini rosewood. Bukan, rosewood. Ininya maple. Oke, rosewood, ebony. Harus hafal ya teman-teman ya. Nanti ujian kita ya. Oke. Nah, pasti teman-teman penasaran lah, banyak pertanyaan. Sengaja hari ini saya nggak tumpas gimana, biar teman-teman nanti ada pertanyaan, tolong diketik di kolom, drop di komen ya, di kolom komen diketik pertanyaan teman-teman, biar nanti ada sisi 2-nya nih kita ya, ada part keduanya ya. Sekarang sih saya pancing dulu, biar nanti teman-teman juga pasti biar penasaran dan menanya pertanyaan sesuai request ya. Sesuai request. Jadi hari ini saya hanya mancing, mungkin nanti kita ke level yang lebih tinggi, karena ini kita masih ini ya. Saya tahu teman-teman perlu yang level lebih tinggi lagi untuk masalah yang lebih detail lagi. Silahkan drop di kolom komen apa pertanyaan teman-teman, nanti saya tampung. Nanti kalau banyak pertanyaan saya akan buatkan video lagi bersama dengan Kak Robi lagi, kita akan bahas ya. Nah siapa tahu nanti kita akan berkunjung ke workshopnya, ke tempat pembuatannya ya. Siapa tahu nanti kita bisa ke sana ya. Oke teman-teman, itu dulu ya. Semoga bermanfaat, berfaedah. Terima kasih buat Kak Robi buat waktu ya. Sengaja dia sibuk sekali, luar biasa, tapi memberi waktunya buat teman-teman, buat kita semua. Saya berharap respon teman-teman baik dan antusias ya, excited dengan obrolan kita ini. Silahkan sekali lagi teman-teman ajukan pertanyaan, nanti kita akan bahas lagi ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik tombol lonceng, share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa kasih like dong video ini ya, biar kita tetap semangat. Kasih super thanks, mangga silahkan. Atau mau langsung gabung di member dengan tim Jawaban Sang Gitaris, monggo tinggal dipencet dan teman-teman daftar ya. Oke, sekian saja perbincangan kita hari ini. Sekali lagi Kak Robi, terima kasih. Sama-sama. Ya, jangan bosan, jangan kapok ya. Nanti kita akan bahas yang lain. Itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Salam sang gitaris.